Oke, kita lanjut ke subject schedule ya sekarang. Tapi sebelum itu, di base model ada sedikit perubahan ya. Jadi supaya penulisan codingnya nggak berulang kali, kita ubah sedikit lah base modelnya. Atau kita tambahin sedikit ya. Jadi tambahin satu metode lagi namanya is selected ID valid. Jadi untuk ngecek ya, data ID itu ada atau enggak sih di tabel tersebut gitu ya. Atau tabel yang terkait. Jadi sederhananya ini query-nya cuman ngecek aja sih, select ID from aja. Yang jelas dia buat ngecek lah data ID ini valid atau enggak. Kemudian nanti tinggal di MySQL 6 row saja. Kemudian dicek kalau misalkan satu bakal return true, kalau enggak ya udah nggak bakal return true, returnnya false. Nah, terus di bagian request service juga ditambahin satu static method lagi ya, namanya is request ID valid from table ya. Jadi kita bikin metode pengecekan ID-nya itu bawaan dari request service aja ya, atau thread ke si request ini ya, supaya kita nggak terlalu banyak deklarasi model lah di dalam request store ya. Karena nanti di subject schedule store ini udah aku bikin dia jadi lebih simple sih jatuhnya ya, supaya nggak terlalu banyak deklarasi kelas. Jadi ya udah dibikin kayak gini aja. Parameter keduanya nanti modelnya, kemudian parameter pertama adalah ID-nya yang mau dicek ya. Jadi itulah kenapa di request service parameter keduanya model. Jadi seolah-olah kita nge-load modelnya itu di parameter pada metode ini gitu ya. Untuk yang base model silahkan di pause dulu untuk baris 62 sampai baris 70, dan untuk yang request service juga ini gampang sih ya, cuma tinggal jalin aja fungsinya. Silakan di pause dulu dari baris 26 sampai baris 29. Kalau mau nama metodenya berbeda, nggak masalah. Nama variabel parameternya berbeda, terserah. Tapi yang jelas, harapannya outputnya tetap harus sama ya. Oke, terus di sini udah kita implementasikan ya di bagian subject schedule store. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau, bisa juga diimplementasikan di store-store lainnya ya. Di class group, subject store, kemudian di teacher store juga bisa ya. Di sini juga masih pakai yang lama ya. Kalau punya aku di subject store-nya masih pakai teacher model, terus jalanin is teacher ID valid ya. Nah, ini bisa kita ganti mengikuti yang baru ya. Jadi tinggal di copy aja, kemudian dipaste di sini. Teacher modelnya teman-teman pindahin ke parameter keduanya, kemudian masukin teacher ID-nya di sini, di parameter pertama. Udah, selesai. Nah, lumayan kan? Lebih kelihatan mendingan lah daripada yang sebelumnya ya. Jadi kita nggak perlu deklarasikan kelas berkali-kali gitu. Sama aja goalnya, cuman buat ngecek ID aja. Cuman kelihatannya lebih oke lah menurutku kalau seperti ini. Oke, sekalian deh kita benerin semua ya. Ini kan subject store. Di bagian class group juga kalau nggak salah ada deh. Ini sama ya, teacher ID. Jadi tinggal di self aja. Pakai this juga sebenarnya bisa ya, cuma karena ini static method, aku lebih seneng pakai cara ini sih, self, kemudian titik 2 kali. Oke, sampai di sini, teman-teman tinggal tes ulang aja ya, semua unit tesnya ya. Di sini aku udah dites, untuk subject schedule aman sih ya. Kita coba tes yang kelas lain deh, kan ada kelas group, kita bikin sekalian deh buat tes ya. Tadi kan habis diganti itunya, kelas group test. Oke, aman ya, store-nya, kemudian ada subject juga. Oh, query destroy is delete must not access before. Oh, sorry. Ini subject testku belum aku setting ya, perubahan yang kemarin ya. Jadi dia kena error. Ini tinggal di copy paste lagi dari subject schedule test. Kemudian ke subject test, pindahin ke sini. Oke. Ini seharusnya sekarang untuk yang subject test. Oke. Tinggal yang store can handle valid request. Oh ya, wajar ya. Karena di sini ID 11. Kita coba cek di database. ID 11-nya si teacher itu mana ya? Nah, ini ke delete ya. Jadi kalau misalkan datanya udah ke delete, kemudian kita masukin data ID tersebut, ya otomatis jatuhnya nggak ketemu ya. Karena datanya seharusnya udah kehapus gitu loh. Karena kita pakai soft delete, makanya masih tetap ada di database. Kita cuman pakai ubah data.add-nya aja. Ini kalau unit testnya mau berhasil di sini, tinggal ganti jadi 12. Ya perlu dilihat di base model, memang aku tambahin satu lagi ya, and deleted is null. Karena kalau aku pikir-pikir lagi, nggak mungkin kan kita memasukkan ID guru atau ID subject gitu yang udah pernah kita hapus gitu loh. Jadi seharusnya benar, returnnya false. Ya, jadi kalau misalkan dites lagi sekarang, udah aman subjeknya. Oke, berarti untuk di faktor is selected ID valid ini aman ya di semua stop ya. Oke, untuk subject schedule, jujur aku nggak ngeliat query yang kompleks ya. Di bagian modelnya juga udah aku cek dan aku bikin juga. Nggak ada yang kompleks ya di sini. Tinggal di join 2 kali aja kalau misalkan mau ngambil class group sama subject ya. Class group buat ngambil class name-nya, kemudian subject untuk ngambil subject name-nya ya. Maksudnya kelasnya untuk ngambil grade sama type-nya ya. Karena nanti di bagian front end-nya, itu kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi ada tingkat kelas, kemudian ada mata pelajaran, kemudian ada harinya apa, kemudian waktu mulai dan waktu selesai. Ya, seharusnya teman-teman tahu lah sumber datanya setiap kolom ini dari mana ya. Dan tambahan aja untuk bagian waktu mulai sama waktu selesai. Di bagian formnya, ini kan kita masih pakai format IMAM ya. Dan ini nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung aja. Misalkan jam 8.35 PM gitu ya. AM deh, nggak mungkin lah, setengah 9 malam mau ngapain. Oke, kemudian waktu selesainya misalkan jam 9.40 ya.
ID kelasnya 4 ya. Untuk ID mata pelajarannya. Oke, ini ya repotnya kalau kita nggak pakai dropdown yang terintegrasi dengan JavaScript ya. Memang harus ngecek manual seperti ini, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah belajar JavaScript, mungkin kita baru implementasikan dropdown yang nyambung ke database ya. Karena kalau misalkan nggak kita pakein JavaScript, terus semua data kita tampil dalam dropdown itu bahaya ya. Jadi aku sengaja bikin kayak gini supaya teman-teman aware, kita nggak mungkin menampilkan seluruh data di sebuah dropdown ya. Itu benar-benar bahaya. Jadi kita masukin ID 13 di sini, misalkan harinya hari Minggu. Ya, harinya kita menggunakan dropdown ya, karena hari kan nggak mungkin nambah ya. Pasti cuma 7 gitu. Klik simpan, udah aman. Dia formatnya akan otomatis menyesuaikan jadi 835 sama 940. Nah, misalkan diganti jadi PM. PM itu kan malam ya, atau siang kan. Nah, ini karena jam 8.35 berarti bisa dibilang seharusnya nanti outputnya adalah 20.35 sama 21.40. Simpan. Nah, bener kan? Sesuai. Jadi, dia udah otomatis convert. Dan ini nggak apa-apa kita biarin dulu ya, karena kita memang belum pakai JavaScript. Mungkin seharusnya kita formatting sih di bagian indeksnya ini ya, supaya dia pakai format AMPM. Itu pun kalau teman-teman mau. Tapi yang jelas, kalau teman-teman mau ubah di bagian formnya, itu harus pakai JavaScript. Atau teman-teman ubah format jam teman-teman jadi 24 jam. Karena browser ini mengikuti settingan dari Windows yang kalau nggak salah seperti itu ya. Settingan dari waktu OS yang teman-teman pakai gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan ya. Sisanya ya sama aja sih. Bagian view, ya ini tingkat kelasnya sama bagian mata pelajarannya ya. Mungkin untuk tingkat kelasnya bagian type kelasnya juga harus ditampilin ya. Karena kan untuk menandakan ini kelas berapa ya. Kelas 2A, kelas 2B. Supaya enak dilihat lah. Nah, untuk delete-nya juga sama aja ya. Nggak ada beda. Jadi silahkan diselesaikan modulnya. Kemudian dilakukan refactor tadi ya. Bagian base model ini ya. Kemudian diimplementasikan ke request service, kemudian diimplementasikan ke semua requestor, khususnya bagi yang ada pengecekan ID. Kalau misalkan nggak ngerti, silahkan tanya di komentar, dan seperti biasa, full kodenya yang terkait dengan modul subject schedule ada ya di deskripsi. Kita lanjut ke modul selanjutnya di video selanjutnya.